Dengan disampaikannya konstitusi apostolik Phoebus de Batavia, Paus Pius XII mendirikan Vikariat Apostolik Semarang pada tanggal 25 Juni tahun 1940. Romo Sugio Pranoto yang kemudian menjadi gembala utama yang dipilih sebagai Vikaris Apostolik untuk Keuskupan Agung Semarang. Dan beliaunya digantikan oleh Bapak Kardinal Darmo Yuwono, selanjutnya digantikan oleh Monsinyur Julius Darmoatmodjo, selanjutnya Monsinyur Ignatius Suharyo, lalu juga Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto, dan sekarang Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para ibu, bapak, suster, bruder, sahabat muda, remaja, dan anak-anak, baik yang mengikuti perayaan Ekaristi secara offline maupun online, selamat sore berkah dalam. Hari ini kita diajak bersyukur pada hari Minggu biasa yang ke-13, karena senyatanya kita sebagai bagian dari umat Allah di Keuskupan Agung Semarang ini boleh menapaki usia Keuskupan Agung Semarang yang ke-81, di mana kita bersama dengan seluruh umat mengarahkan dan mencita-citakan mewujudnya peradaban kasih. Sebagaimana sabda Tuhan yang nanti akan kita dengarkan pun juga memperlihatkan rasa syukur atas seorang yang sakit pendarahan sampai 12 tahun, bertemu dengan Yesus dan disembuhkan oleh Dia, maupun juga anak Yairus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Bersyukur atas peristiwa itu. Para ibu, bapak, suster, bruder, sahabat muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Sesudah peraraan tadi, sebelum kita mengawali perayaan Ekaristi, kita bersama-sama menyanyikan Mars Keuskupan Agung Semarang, di mana kita dibantu dengan mengikuti tayangan yang tadi ditayangkan. Sekalipun bisa jadi kita menyanyikannya dengan geroda gradul, namun yang lebih penting dalam hal ini, di mana pada kesempatan ini kita diajak bersyukur atas ulang tahun ke-81 Keuskupan Agung Semarang. Geroda gradulnya saat kita tadi menyanyi, sekalipun Romo Luhur melalui aneka macam grup mengirimkan video, juga dari sekretariat dikirimkan teks Mars Keuskupan Agung Semarang ini. Namun walaupun geroda gradul, kalau itu terus-menerus kita nyanyikan sambil rengeng-rengeng, masak di rumah, sambil melakukan
apa yang terjadi dengan kegiatan sehari-hari kita masing-masing. Lama-lama Mars Keuskupan Agung Semarang itu juga kita semua akan hafal di luar kepala. Yang jelas perjalanan gereja di lingkup Keuskupan Agung Semarang ini tidak diwarnai dengan mulus-mulus saja, lancar-lancar saja. Namun ada juga kegagalan-kegagalan di dalam perkembangan gereja yang ada di lingkup Keuskupan Agung Semarang ini, di mana tahun 1640 ada 2 misionaris yang menumpang kapal Portugis sampai di pesisir pantai utara untuk melayani pedagang Portugis di daerah Jepara sana. Namun karena persaingan perdagangan dengan Hindia Belanda, dengan VOC, maka lalu apa yang dilakukan oleh misionaris yang menumpang kapal bangsa Portugis ini dilarang untuk dilanjutkan. Namun rencana Allah tidak bisa dihalang-halangi oleh manusia, di mana kemudian dari Belanda tanggal 4 April tahun 1808 datang 2 orang misionaris diosesan yang kemudian tinggal di Batavia. Paus Pius ke-7 tanggal 8 Mei tahun 1807 mendirikan prefektur apostolik untuk Hindia Belanda. Semarang tadinya menjadi bagian dari stasi prefektur apostolik Batavia ini. Namun dirasakan pada waktu itu dalam perkembangan selanjutnya kekurangan tenaga untuk mewartakan kerajaan Allah di tanah Jawa. Maka lalu Monsignor Franken mendatangkan para Yesuit dari Belanda, di mana kemudian dalam perkembangan waktu Prefektur Apostolik Batavia ditingkatkan menjadi Vikariat Batavia. Itulah yang terjadi. Dan itu terjadi pada tahun 1842. Semarang berada di bawah Vikariat Batavia. Ketika Monsignor Wilkins memegang Vikariat Apostolik Batavia, Monsignor Wilkins melihat bagaimana perkembangan umat di lingkup Vikariat Batavia dan secara khusus yang berkembang di daerah Semarang. Maka ada permohonan kepada Paus untuk menjadikan Semarang sebagai provinsi gerejani. Dan atas restu Paus Pius ke-12 dengan disampaikannya konstitusi apostolik Phoebus de Batavia, Paus Pius ke-12 mendirikan Vikariat Apostolik Semarang pada tanggal 25 Juni tahun 1940. Romo Sugio Pranoto yang kemudian menjadi gembala utama yang dipilih sebagai Vikaris Apostolik
untuk Keuskupan Agung Semarang. Dan beliaunya digantikan oleh Bapak Kardinal Darmo Yuwono, selanjutnya digantikan oleh Monsinyur Julius Darmoatmodjo, selanjutnya Monsinyur Ignatius Suharyo, lalu juga Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto, dan sekarang Monsinyur Robertus Rubiatmoko. 81 tahun perjalanan umat di lingkup Keuskupan Agung Semarang layak untuk kita syukuri bersama karena kita menjadi bagiannya. Sebagaimana sabda Tuhan yang kita dengarkan, di mana perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun mendengar kisah tentang Yesus, begitu berharap untuk bisa mendapatkan kesembuhannya dari sakit yang dideritanya. Perjumpaan dengan Yesus sungguh menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Maka perempuan yang disembuhkan itu pun juga mensyukuri atas karya Tuhan, mensyukuri atas kesembuhan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mensyukuri tidak hanya kesembuhan dari sakitnya, tetapi juga keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini yang dialami oleh perempuan yang sakit 12 tahun lamanya. Begitu pula sebagai kepala rumah ibadat Yairus yang memohon pada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Ketika orang-orang yang mengetahui Yesus datang, lalu malah mentertawakannya. Namun orang tua dari anak perempuan yang hampir mati itu percaya akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang mengajak beberapa muridnya. Yesus membangkitkan anak pemimpin rumah ibadat itu. Kedua orang tuanya mensyukuri atas tindakan Yesus menyelamatkan anak perempuan itu. Kita pun juga diajak mensyukuri 81 tahun perjalanan Keuskupan Agung Semarang, sekalipun ketika kita memperingati ulang tahun yang ke-81 tahun ini, kita berada dalam suasana pandemi, suasana yang memprihatinkan, di mana untuk Kabupaten Klaten pun warnanya merah merona. Rasa syukur semoga juga meningkatkan daya imunitas kita masing-masing, sehingga dengan demikian imunitas yang kita alami yang juga layak kita syukuri, di mana kita menjadi bagian umat di lingkup Keuskupan Agung Semarang, kita terus-menerus mengupayakan bagaimana dalam hidup kita, baik sendiri maupun bersama-sama,
untuk mewujudkan peradaban kasih. Mars Kuspan Agung Semarang yang tadi kita dengarkan, semoga tidak hanya menjadi nyanyian-nyanyian yang begitu saja, namun sebaliknya semoga Mars Kuspan Agung Semarang yang kita nyanyikan bersama tadi memberikan daya tenaga bagi kita masing-masing maupun dalam semangat kebersamaan untuk terus memperjuangkan apa yang baik dan benar dalam mewujudkan peradaban kasih itu. Tentu kita pun juga diajak bekerja sama secara sinergi dengan aneka macam pihak yang berkemauan baik. Marilah kita syukuri atas cara Allah menyelenggarakan hidup gerejanya di lingkup Kuspan Agung Semarang yang sekarang ini tidak hanya terdiri dari 4 kevikepan, tetapi juga 5 kevikepan. Kevikepan yang terbaru yang ada di DIY yang dibagi Jogja Timur, Jogja Barat. Dan ini kiranya juga melengkapi kevikepan yang lainnya, baik kevikepan Surakarta, kevikepan Kedu, kevikepan Semarang. Marilah dengan suasana syukur ini kita memohon berkat-berkat-Nya, agar dengan demikian sekalipun kita berada di tengah pandemi, kita tetap mengusahakan untuk tetap mengalami kebahagiaan, juga untuk meningkatkan imunitas kita, agar hidup kita aman, hidup sesama juga aman, terlebih juga dengan menaati, mengeterapkan protokol kesehatan. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hati Kudus Tuhan Yesus, Santa Peran Maria Bunda Kristus, Santa Maria Bunda Sakramen Maha Kudus, Santa Santo, orang-orang suci yang melindungi orang-orang yang menghayati amal saja, keyakinan apa saja dengan tengah pandemi Corona. Para malaikat pelindung yang melindungi orang-orang yang menghayati amal saja, keyakinan apa saja dengan tengah pandemi Corona. Diucapkan terima kasih pada seluruh umat yang mengikuti perayaan Ekaristi sore hari ini, baik secara online maupun secara offline, dimanapun panjenengan berada. Terima kasih pada petugas liturgi dan juga petugas tata laksana, serta juga terima kasih pada sahabat-sahabat muda dari Tanjung Anom TV Komsos Paroki Wedi yang memperlancar jalannya perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan siapa saja yang kita doakan dalam Ekaristi ini, juga untuk yang beda-beda agama dan keyakinannya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita terus mewartakan belas kasih Allah.